Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu Javelin dari Keripik Bayam Lagi Janji. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Diko Firmawan 2111 000 2961, Ahmad Haryadi 2111 000 2975, dan Doni Setiawan 2111 000 2981. Lalu ini ada customer segmen 1 yang akan dijelaskan oleh teman saya Doni. Oke, selanjutnya saya akan mengatakan tentang customer segmen 1 yang bertuju ke pelajar atau mahasiswa. Yang pertama, Maulana. Saya menemui Maulana itu saat kuliah. Dia mahasiswa di Unisnu, semester 6. Waktu itu Maulana sedang membeli makanan di warung dekat dekat kampus Unisnu, dan saya pun menanyai dia. Dia pun waktu itu kebetulan membeli makanan keripik bayam, dan saya tanyai apakah masnya suka dengan keripik bayam ini. Suka, tetapi ada problemnya, yaitu mudah hancur. Dan saya pun melihat keripik bayam itu emang kondisi saat itu emang sudah hancur. Dan Maulana pun memakannya dengan lahap. Selanjutnya yaitu Vian. Vian itu saya menemuinya di SMK Ma'arif Kudus waktu pergi sama teman saya. Itu pun waktu itu sedang jajan di warung sebelah SMK-nya. Kebetulan saya pun menanyainya, kok masnya beli apa sih? Kok menarik gitu? Nah, waktu itu Vian menjawab, saya ini mas beli keripik bayam. Saya pun mencicipinya, kok enak, belinya di mana? Vian pun menjawab, tuh di situ warung dekat situ. Saya melihat pun keripik bayam itu masih utuh dan masih fresh gitu, seperti baru diangkat dari penggorengan. Yang ketiga yaitu Bagas, umur 20 tahun. Dia mahasiswa Unisula. Waktu itu saya sedang liburan ke Semarang, dan dia dan ada seseorang di depan warung lagi makan keripik bayam itu. Saya pun menanyai, Mas, lagi makan apa sih kok kayaknya sedap sekali? Lalu dia pun menjawab, saya ini makan keripik bayam, mau coba Mas? Tak cobain, ya enak, tapi kondisinya keripik bayam tersebut sudah hancur. Apakah hancur itu dari toko tersebut atau dari dia meremakan sendiri? Gak tahu saya. Saya pun menanyai, Mas ini kok hancur? Hancurnya dari toko tersebut atau sudah tempatnya hancur sendiri? Semuanya pun menjawab, ini dari toko tersebut Mas sudah hancur. Yang selanjutnya, Mas Ais. Mas Ais ini saya temui pelajar SMP 2 Walahan. Saya tanya itu, kok makan apa tuh? Kok enak sekali kayaknya. Ini Kak, keripik bayam Kak, beli dari warung situ. Loh, emang jual Kak. Lalu ketika itu saya pergi ke warung itu untuk membelinya. Dan kondisinya pun ya standar lah. Ada yang hancur dan ada yang masih utuh. Kebanyakan sudah hancur. Yang ketiga Rizal. Rizal ini mahasiswa Undip. Waktu saya liburan hari Sabtu Minggu itu, libur kerja, dia pun lagi makan-makan sama temannya, dan kebetulan saya melihat ada keripik bayam di sampingnya gitu. Lalu saya tanyai, Mas, kok ada makanan menarik nih, makanan apa nih? Dia pun menjawab, ini keripik bayam Mas. Lalu saya tanya, "Lah, beli di mana Mas?" Itu di warung depan depan kampus itu Mas. Loh, jual Mas, jual. Terus saya cicipi, kok enak. Tapi kondisi keripik bayam itu kondisinya sudah hancur. Hasilnya itu masalah diremakan sendiri atau dari warungnya nggak tahu.
Dan saya tanya, Mas ini kok sudah hancur? Oh iya Mas, saya tadi remukan sendiri dan saya kasih rasa-rasa variasi Mas. Oh gitu Mas. Oke. Selanjutnya Mas Arif. Mas Arif ini juga unis mahasiswa Undip. Dia pun juga membeli keripik BM tersebut. Tapi kondisi punyanya Mas Arif ini masih bagus, masih lembaran gitu, belum hancur. Selanjutnya Mas Dimas. Mas Dimas ini lain hari lagi saya waktu ke kampus melihat ada orang beli lagi keripik BM tersebut. Dan Mas Dimas ini belinya di warung dekat kampus juga, tapi beda warung. Saya tanyai, Mas, kok Masnya dapat keripik BM dari mana sih? Itu Mas beli dari situ. Dan kondisi keripik BM tersebut masih utuh dan bagus, masih fresh. Terus saya beli. Yang selanjutnya Mas Agung dan Reza. Mas Agung dan Reza tersebut beli keripik BM tersebut di warung di warung Pasar Pergondo. Kalinya makan, saya tanyai, Mas, sampean kok beli keripik tersebut dari mana, Mas? Ini Mas dari warung ini, Mas. Kondisinya itu sudah hancur gitu, Mas. Seperti keripik 2 hari yang lalu. Dan keripiknya pun sudah seperti layu gitu. Yang selanjutnya Mas Asrul ini saya temui waktu liburan ke Dieng. Waktu itu dia makan keripik bayam. Saya tanya, Mas, kok dapat keripik bayam ini dari mana? Kan kondisi di sana kan dingin. Saya Dia bilang saya beli dari itu jalan tadi arah Semarang. Langsung saya cicipi. Kok enak, Mas? Tapi sudah hancur kondisinya itu. Iya, saya beli dari Semarang tadi, Mas. Rasanya pun variasi. Dan selanjutnya yaitu customer 2 yang akan diterangkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya yaitu ada customer nomor segmen 2 yang ditujukan untuk para orang dewasa dengan problem bisa bisa disimpan dalam jangka waktu yang terlalu lama. Berikut dari hasil wawancara saya dengan 10 orang yang saya temui di depan warung saat membeli di sana. Yang pertama bernama Tommy, berumur 27 tahun, bekerja di PLTU untuk proyek lapangan sebagai kuli. Saat dia tak tanyai di depan warung, dia membeli memang keadaannya seperti itu, memang tidak bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama. Dikarenakan memang tidak ada bahan pengawet dan yang bahan alami, maka sebaiknya produk tersebut memang harus segera dimakan agar rasanya tetap enak dan gurih. Lalu ada customer yang kedua bernama Said. Said ini berumur 29 tahun. Dia bekerja di PLTU juga, di perusahaan LKP, cleaning. Saya menanyai dia di depan warung itu, saya bertanya tentang bagaimana tentang produk ini bisa disimpan dalam waktu yang lama atau tidak. Dia menjawab sangat setuju karena memang produk ini, keripik ini harus dimakan secara langsung karena kalau disimpan lama-lama akan terasa apek atau tidak enak. Dan disarankan untuk segera dimakan, bisa untuk dimakan keluarga dan juga sama teman-teman yang lainnya. Yang ketiga ada bernama Adi, berumur 26 tahun. Dia bekerja di rumah sebagai kuli bangunan. Adi sangat setuju dengan pertanyaan ini karena memang produk ini tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Karena simpan lama-lama bisa ada rasa-rasa tengik-tengik gimana dan rasanya memang kurang renyah. Lalu ada yang customer segmen 4, segmen customer 4 yaitu bernama Dikin.
Jikin ini berumur 27 tahun, bekerja di rumah sebagai kuli batu bata. Dia memang menyarankan agar tidak dimakan lama-lama, harus segera pada saat itu juga dibeli. Karena kalau lama-lama disimpan, rasanya kurang gurih dan renyah. Dan memang rasanya kurang enak kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama. Lalu, customer segmen 5, yaitu bernama Saipul. Saipul berumur 29 tahun. Dia bekerja di rumah sebagai kuli balu bata. Saat tak tanyai di depan warung, dia menjawab tidak setuju karena dia bisa menyimpan dalam waktu sedikit agak lama. Karena dia menyimpannya di tempat yang rapat dan dibungkus lagi agar bisa awet. Lalu selanjutnya yaitu ada Tommy, berumur 26 tahun. Dia bekerja di proyek sebagai sipil. Saat tak tanyai di depan warung, itu menjawab setuju karena produk ini bisa kurang begitu tahan lama. Memang bahannya itu memang tidak awet untuk disimpan lama-lama dan bahannya alami sehingga harus segera dimakan secepatnya. Lalu yang selanjutnya ada Adam, berumur 25 tahun. Dia bekerja sebagai operator di pabrik. Pada saat belanja di depan warung, saya menunggunya lalu saya bertanya kepadanya, produk ini bisa disimpan tahan lama apa tidak? Dia menjawab, tidak bisa lama, karena memang produk ini harus segera dimakan secepat mungkin, karena tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Lalu ada selanjutnya yaitu Joni. Joni mengungkapkan juga tidak setuju, karena memang bahan ini kurang begitu tahan lama untuk disimpan waktu yang lama. Lalu ada Adit. Adit ini berusia 26 tahun, bekerja di pabrik sebagai operator. Dia mengungkapkan tidak setuju karena dia menyimpan produknya yaitu di lemari es dan juga di lemari biasa yang kedap udara. Karena katanya bisa menyimpan sedikit lebih lama, bisa untuk 1 bulan. Dan rasanya lebih agak tahan lama dari yang ditentukan itu. Lalu ada customer kedua selanjutnya yaitu Devri. Devri berumur 27 tahun, bekerja di pabrik sebagai operator. Saya menemunya di depan warung pada saat dia membeli jajanan keripik ini. Dia sangat setuju karena memang produk ini tidak bisa ditimpan dan lama. Karena memang bahannya tidak begitu awet, disimpan lama, dan bahannya memang alami, maka harus segera mungkin untuk dimakan. Dan ini adalah foto-foto dari hasil wawancara saya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu selanjutnya ada customer segmen 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan customer segmen 3. Customer segmen 3 kelompok kita yaitu orang perantauan atau anak kos. Untuk problem yang ketiga yaitu keripik mengandung banyak minyak. Hasil dari wawancara kami 10 orang dari customer segmen 3. Yang pertama yaitu Pak Yakmal. Pak Yakmal ini umurnya 31 tahun dan beliau bekerja di Rumah Sakit PKW Asia Jepara. Beliau asalnya dari Purwodadi. Yang asalnya tak tanyain. Pertama saya menanyakan apakah sudah pernah beli keripik bayam.
Sebelumnya, pas waktu itu saya tanya di warungnya Pak No. Warungnya Pak No itu di Badengan. Kemudian beliau menjawab, nah, saya sudah sering beli keripik bayam di warung tadi, Mas. Nah, terus kemudian saya menanyakan, keripiknya berminyak, Pak. Iya, Pak. Iya, Mas, terlalu banyak mengandung minyak. Jadi kalau makan minyaknya sampai kemana-mana. Bilangnya seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu Mas Saifuddin. Mas Saifuddin yaitu bekerja di rumah sakit juga. Dia umurnya baru 28 tahun. Dan mereka tak tanyain juga apakah sudah pernah beli keripik bayam sebelumnya. Dan waktu itu saya menanyakan tersebut di warung yang sama. Kebetulan setelah dari Pak Yakmal tadi. Saya menanyakan apakah keripiknya mengandung minyak, dan beliau menjawab keripiknya tidak mengandung minyak karena sebelumnya ditiriskan terlebih dahulu. Beliau menjawab seperti itu. Dan untuk selanjutnya yaitu Mas Saiful. Mas Saiful ya Mas Saiful yaitu kerja di proyek PLTU. Beliau asalnya dari Kudus. Dia ngekos di Tubanan di dekat rumah saya. Dan kebetulan dia membeli keripik bayam tersebut di warung dekat PLTU dan tak tanyain apakah sebelumnya masnya pernah beli keripik bayam di tempatnya sebelumnya, dan dia menjawab dia sudah pernah membelinya, dan tak tanyain lagi apakah keripiknya mengandung minyak, dan beliau menjawab keripiknya mengandung minyak, Mas. Terus tak tanyain lagi kenapa, Mas, kok mengandung minyak? Nggak tahu, Mas, mungkin pas penggorengannya kebanyakan minyak. Oke, yang selanjutnya Pak Ansori. Pak Ansori ini karyawan di RSPK Asia sebagai CSSD. CSSD yaitu bagian sentral. Dia tak tanyain pas waktu beli keripik bayam di dekat rumah sakit di warung kecil. Untuk saya menanyakannya yaitu yang pertama, apakah sudah pernah membeli keripik bayam sebelumnya? Dan Mas Ansori pun menjawab, saya sudah pernah membeli keripik bayam ini berkali-kali. Apakah rasanya enak, Mas? Dan dia menjawab, enak, Mas. Nah, terus saya menanyakan lagi, keripiknya itu mengandung minyak apa tidak, Mas? Dan Mas Ansori pun menjawab, keripiknya mengandung minyak, Mas. Terus saya bertanya lagi, kenapa, Mas, kok mengandung minyak? Mas Ansori pun menjawab, saya nggak tahu, Mas, soalnya saya beli itu minyaknya sampai kemana-mana. Untuk yang selanjutnya yaitu Nazwa. Nazwa yaitu adik saya. Adik saya saat membeli keripik bayam, dia membeli keripik bayam di Pasar Duren. Dan kebetulan saya menemani adik saya dan saya menanyakan apa keripiknya mengandung minyak, dan beliau menjawab keripiknya mengandung minyak juga. Next. Dan berikutnya yaitu resum hasil wawancara dari kelompok kami. Ada 30 customer yang saya wawancarai. Di antaranya yaitu yang pertama, yang pertama yaitu Maulana. Maulana menjawab setuju. Untuk yang kedua yaitu Vian. Vian menjawab tidak setuju. Untuk yang ketiga Bagas. Yang Bagas menjawab setuju. Aris setuju. Rizal menjawab tidak setuju. Arif setuju. Dimas setuju. Agung tidak setuju. Reza tidak setuju. Tidak Asrul setuju. Untuk yang selanjutnya Tommy. Tommy setuju. Said setuju. Adi setuju. Dikin juga setuju. Saipul tidak setuju. Tommy setuju.
Adam setuju, Joni setuju, Adi tidak setuju, Devri setuju, selanjutnya Yakmal setuju, Saifuddin setuju, Saiful setuju, Najwa setuju, Ansori setuju, Hendrik setuju, Nando tidak setuju, Fuad setuju, Usman setuju, dan Zainal setuju. Berikut adalah hasil dari laporan Javelin dari kelompok kami yang bertema keripik bayam nagih janji. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf minta tolong dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.